Kalau biasanya kita melihat hewan hanya dari balik layar, kali ini ceritanya berbeda. Karena hari ini kita akan masuk ke dunia mereka. Satu hari penuh menjelajahi Taman Safari Bogor, dan entah kejutan apa yang akan kami temukan di dalam sana. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Abidin Trip. Kali ini kita akan trip ke Taman Safari Bogor. Kita berangkat dari Bandung pukul 6 pagi. Kita sengaja berangkat pagi supaya bisa tiba di Taman Safari paling awal dan lebih puas menikmati seluruh area Taman Safari. Karena kalau kalian ingin menikmati wahana Taman Safari ini, tidak akan cukup hanya satu hari. Kali ini, kita trip menuju puncak melalui jalur Cianjur, karena lewat jalur sini lebih cepat dibanding lewat jalur tol. Udara yang semakin sejuk, jalan yang mulai menanjak, dan pemandangan hijau di sepanjang perjalanan, rasanya sudah menjadi pertanda kalau petualangan hari ini akan berbeda. Nah, setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, kalian melihat patung hewan-hewan ini, kalian tinggal belok kiri saja. Dari ini, tandanya kalian sudah memasuki kawasan Taman Safari. Di sepanjang jalan ini ada banyak yang menjual wortel, semangka, pisang untuk nanti kasih makan di Safari Journey. Tapi aku tidak beli di sini sih. Aku beli makanan hewannya di pasar dekat rumah karena selisih harganya jauh banget sih. Bagi kaum mendang-mending kayak aku sih, lebih mending beli wortel di pasar harga 20.000 sudah dapat 1 kilogram. Semangka 20.000 1 biji. Tapi buat kalian yang mau beli di sepanjang jalan ini, harus pinter-pinter nawarnya ya. Akhirnya kita sampai di Taman Safari. Ini dia pintu gerbang ikonik dari Taman Safari Bogor. Karena kemarin aku beli tiket promo dari Safari Resort, jadi kita akan ke Safari Resort dulu untuk mengambil tiket. Jadi kemarin itu aku dapat harga promo ya. Menginap di Safari Resort dapat harga Rp1.448.500 saat weekday. Sudah dapat sarapan untuk 2 orang, dan kalian dapat gratis 2 tiket masuk Taman Safari yang bisa dipakai selama 2 hari. Terus jika kalian ingin menambah tiket masuk untuk anak, kalian tinggal menambah 200.000 saja. Bagi aku ini sangat worth it banget sih. Lanjut. Setelah mendapatkan tiket masuknya, kita tinggal antri di pintu masuk. Di sini kalian tinggal memperlihatkan tiketnya saja. Gelangnya nggak usah dipakai juga nggak masalah ya, karena nanti gelang dan tiket ini akan dipakai di hari kedua nanti. Di sini kalian hanya membayar biaya parkir mobil sebesar Rp25.000. Oke, setelah beres cek tiket, kita tinggal melanjutkan untuk Safari Journey. Suasananya sangat adem, karena ini weekday, jadi enak, tidak terlalu ramai. Sebelum memulai, kita akan ada checkpoint dari security-nya ya. Dan ini dia hewan yang pertama, kan kita temuai di Safari Journey. Gajah Sumatera. Gajah ini memiliki tinggi bahu 2 hingga 3 meter dan berat badan antara 2 hingga 5,5 ton. Kulitnya abu-abu. Di sini kalian bisa kasih makan juga ya. Cuman ya agak susah karena terlalu jauh dari mobil. Dan ini adalah Ankole Watusi, jenis sapi asal Afrika yang terkenal karena ukuran tanduknya yang sangat besar dan panjang. Tanduknya bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter. Kalian juga bisa kasih makan wortel. Ini adalah unta Arab. Cirinya dia punya punduk 1. Nah, setelah ini kita akan melewati sekawanan rusa. Di sini kalian bisa bebas kasih makan rusa. Mereka banyak banget di jalanan untuk menunggu kita yang kasih makan. Rusa adalah hewan mamalia pemamah biak berkuku genap dari famili Cervidae. Ciri utama rusa adalah memiliki ranggah atau tanduk tulang yang tumbuh dan lepas setiap tahun, tubuh ramping, dan kaki panjang. Mereka hidup tersebar di berbagai belahan dunia, kecuali Antartika. Ini adalah beruang madu. Tapi saat ke sana, beruangnya masih malu-malu sembunyi di pohon. Ini adalah tapir. Tapi kali ini tapirnya lagi santai guys, dia lagi tiduran. Tapir adalah mamalia herbivor besar dari famili Tapiridae yang berkerabat dekat dengan kuda dan badak. Ciri khas utamanya adalah memiliki moncong atau belalai pendek untuk merenggut daun. Nah, kalau ini si Amang, dia paling senang bergelantungan di pohon. Kita lanjutkan perjalanan, kita melewati sungai kecil. Katanya aliran sungai ini sengaja dibuat untuk membersihkan jejak bau binatang yang nempel di hepok.
Ini dia jerapahnya guys. Jerapah adalah mamalia berkuku genap asal Afrika yang tercatat sebagai hewan darat tertinggi di dunia. Jerapah dikenal karena bentuk tubuhnya yang sangat tinggi, lehernya yang panjang, serta pola bercak unik di kulitnya. Ini adalah landak hutan. Dan ini kuda Nil mini. Dan sekarang kita memasuki kawasan Afrika. Di sini kita akan ketemu dengan eland dan kuda zebra. Eland atau Otragos oryx adalah jenis antelop terbesar kedua di dunia yang berasal dari padang rumput dan savana di Afrika. Kalian bisa lihat guys, gagah banget badannya, besar, tanduknya juga cakep. Di sini kalian bisa puasin kasih makan ya. Ini adalah bison. Mereka lagi males-malesan guys, lagi nggak mau nyapa kita. Ini adalah babi hutan, mamalia liar dari famili Suidae dan nenek moyang dari babi peliharaan. Hewan berbadan kekar ini memiliki bulu kasar, taring tajam, dan sifat pemakan segala. Di sini juga ada kambing gunung loh. Ini adalah alpaca, tapi mereka cuma ada 2 yang kelihatan. Nah, yang ini adalah beruang besar. Nah, sekarang kita memasuki kawasan hewan karnivor. Saat masuk sini, kita harus antri satu-satu masuknya ya. Nunggu gerbangnya dibuka dulu. Ketika melewati area ini, kita dilarang membuka kaca mobil, gak boleh kasih makan juga ya. Itu dia singanya guys, mereka lagi santai-santai saja. Singa adalah kucing besar dari genus Panthera yang dijuluki sebagai raja hutan. Hewan karnivora ini terkenal karena tubuhnya yang kuat, surai lebat pada jantan, dan kebiasaannya hidup berkelompok di wilayah Afrika Sub-Sahara, serta sebagian kecil di India. Lanjut ke area lainnya. Sekarang kita akan memasuki kawasan harimau Sumatera. Harimau atau Panthera tigris adalah kucing besar pemakan daging dari genus Panthera yang berasal dari Asia.
Hewan ini punya bulu orange dengan garis hitam vertikal. Berat tubuhnya bisa mencapai 160 hingga 230 kg. Di Indonesia, harimau Sumatera jadi subspesies terakhir yang masih hidup. Itu dia guys harimaunya, lagi santai di gazebo. Sekarang kita akan memasuki area African Village. Kira-kira ada apa saja ya di dalamnya? Setelah masuk, kita akan ketemu dengan badak bercula dua. Lanjut, kita ketemu dengan kuda Nil, guys. Di sini kita kasih makan kuda Nil. Nah, kebetulan posisinya lagi bagus nih. Kita akan tes kemampuan melempar semangkanya. Dan hop, tepat sasaran guys. Setelah selesai safari journey, kita lanjutkan untuk melihat Panda Rio. Kalian nanti langsung saja ke area parkir panda. Karena ke area Istana Panda ini jalannya cukup terjal, jadi kalian tidak bisa membawa kendaraan pribadi ke sana. Kalian harus naik kendaraan antarjemput yang sudah disediakan. Kalian tinggal antri saja di shelter bus panda. Kebetulan karena weekday, jadi nggak terlalu penuh yang antri untuk naik busnya. Sekarang kita sudah sampai di Istana Panda. Begitu keluar dari bus, kalian akan disuguhkan pemandangan hutan yang sangat asri. Di sini udaranya makin dingin, karena kita sudah berada di dekat puncak gunungnya. Untuk melihat Panda Rio ini, kalian tinggal masuk saja ke Istana Panda dan naik ke lantai 2.
Di sini setiap lantainya ada restoran dan tempat jualan souvenir. Begitu sampai di lantai 2, kalian akan disambut oleh standing tall panda. Kalian bisa tahu seberapa tingginya panda dengan kalian. Lanjutkan menuju pintu masuknya. Nanti kita akan disuguhkan terlebih dahulu pemutaran film durasi 5 menit yang menceritakan sejarah konservasi panda Rio yang dilakukan Taman Safari Bogor. Jadi, giant panda ini spesies beruang dari famili Ursidae, endemik pegunungan bambu di pegunungan Tengah Ciangkong. Spesies ini termasuk salah satu mamalia paling terancam di dunia, dengan populasi liar yang terbatas karena kehilangan habitat dan laju reproduksi yang sangat rendah. Di Taman Safari ini, Panda Cup lahir di Istana Panda. Bayi panda ini diberi nama Rio atau nama lengkapnya Satrio Wiratama, anak dari pasangan panda Cai Tao dan Huchun. Kalau kalian kesini jam 11 sampai jam 1 siang, kalian bisa bertemu dengan panda merah ini. Nah, ini bocil pengen naik kuda poni. Biayanya Rp75.000 untuk sekali putaran. Nanti kalian dapat voucher gratis es krim juga. Bisa ditukarkan di gedung Istana Panda lantai 2. Ketika di Istana Panda, kalian bisa sekalian sholat zuhur. Di sini ada musolanya juga.
Jadi ketika turun, kalian bisa lebih santai dan langsung menuju wahana lainnya. Setelah selesai dari Istana Panda, jam 2 kita langsung menuju pertunjukan Singa Laut. Pertunjukannya berlangsung sekitar 30 menit. Kalian akan disuguhkan atraksi-atraksi dari Singa Laut. Setelah selesai Singa Laut, pukul 14.30, lanjut kita akan melihat pertunjukan Birds of Prey. Lokasinya sebelahan dengan Singa Laut ya. Kalian harus cepet-cepetan cari tempat duduk yang enak. Di sini kalian akan disuguhkan pertunjukan berbagai jenis burung. Seru-seru semuanya. Edukasinya dapat banget. Buat bocil pasti akan betah lihat atraksi burung yang terbang dari hutan. Setelah dari pertunjukan burung, kita lanjutkan ke pertunjukan dolphin yang akan berlangsung di pukul 15. Kalau kalian masih punya energi, kesini kalian bisa jalan kaki, tapi ya jalannya agak sedikit menanjak. Nah, di pertunjukan dolphin ini berlangsung sekitar 30 menit. Setelah selesai melihat dolphin, kita tinggal jalan kaki menyusuri area satwa primata dan reptil untuk sekalian menuju parkiran mobil. Kalian bisa melihat meerkat. Tuh, lucu-lucu kan? Ini ada mandrill.
Mandrill atau Mandrillus sphinx adalah monyet dunia lama terbesar di dunia yang berasal dari hutan hujan Afrika bagian tengah barat. Hewan ini terkenal sebagai salah satu mamalia terberwarna dengan corak merah dan biru mencolok di wajah serta bagian belakang tubuhnya. Ini adalah simpanse. Simpanse atau Panthroglodites adalah kera besar asal hutan dan sabana di Afrika. Hewan ini adalah kerabat terdekat manusia yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi, bisa memakai alat, dan hidup berkelompok. Nah, ini adalah orangutan. Orangutan adalah kera besar dari genus Pongo yang berasal dari hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan dan Sumatera, Indonesia. Nama ini berasal dari gabungan kata orang dan hutan. Mereka adalah mamalia arboreal terbesar di dunia yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Nah, setelah seharian ini kita berkeliling, di hari pertama ini kita cukupkan sekian dulu. Karena sudah sore, jadi kita langsung menuju Hotel Safari Resort untuk istirahat. Sudah sampai di lobi hotel, kita tinggal check-in. Proses check-innya juga cepat, tapi kita ada deposit sebesar Rp300.000. Dan ini dia kamarnya. Ini tipe kamar standar ranjang twin. Di sini nggak ada AC ya, tapi kamarnya dingin kok, karena ventilasi dari udara luarnya bagus. Untuk review lengkapnya sudah kita upload di judul yang terpisah ya guys. Selesai sudah untuk hari pertama kita di Taman Safari. Nanti besok kita akan menjelajah lagi untuk beberapa wahana yang belum dikunjungi. Karena jika kalian menginap di Safari Resort, tiket masuknya berlaku untuk 2 hari. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen ya, biar kalian tidak ketinggalan info trip kami selanjutnya. Wassalamualaikum.